السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى هذه النية بابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى حضرة جميع الشيخ جلال المرحلين وإلى حضرة الشيخ جلال السيد وإلى حضرة الشيخ أحمد محمد أسوي المالك وإلى حضرة الشيخ يجزنا عبد الصمد وإلى حضرة الشيخ جميع المشايخ وأبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة النساء di ayat 33. Ya. 33. 33. Ya aja gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم إن نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم.
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ibu jamaah para sepuh yang sama hadir, yang saya hormati, dan insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga alhamdulillah di subuh ini kembali Allah berikan kita kesempatan berkumpul dalam halaqah kajian selepas salat subuh dengan berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan di subuh ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan semua hajat, keinginan, cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama mendoakan almarhum guru kita ya, yang sering ngisi di sini, Ustaz Zainuddin Ar-Rashid bin Bapak Arfani, yang mana di hari Senin kemarin beliau telah wafat dan meninggalkan kita semua. Kita doakan mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kehilapan dan kesalahannya, menerima segala amal baiknya, dan mudahan segala apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah berikan keluasan di alam kuburnya, dan tentunya Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang jadi santrinya, mudah-mudahan nanti dipertemukan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan beliau. Ala hadiniyah khususan Ustaz Zainuddin Ar-Rashid bin Haji Arfani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al wasila sawama ma qara'nahu min kalamikal aziz ba'dal qabuli minna hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa ma'asib wa dakhalahu wa dakhilna al-jannata maswahu. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah, dan beliau di alam kuburnya mendapatkan karunia nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beliau orang baik, orang soleh, ahli ilmu, suka menyampaikan riwayat kenabian dan kerasulan, bagaimana hukum syariat, dan beliau meninggal dalam keadaan insyaallah husnul khatimah, karena beliau mau ngaji ya, mau pengajian ke Al-Muttaqin, karena biasa dengan saya gantian itu setiap hari Ahad tuh, beliau gilirannya, tapi karena takdir Allah Subhanahu wa taala di hari itu tidak nyampe ke lokasi, tapi Allah sampaikan ke surganya Allah insyaallah ya. Sama-sama seperjuangan dengan saya, dan itu sahabat saya yang luar biasa ya. Saya dari awal di Samarinda ketemu dengan beliau itu, makanya dengan beliau itu tidak asing lagi. Kalau saya ada acara beliau yang ngisi, kalau beliau ada ngisi saya yang ngisi, gantian. Dan terakhir cecetan tuh, candain tuh. Sama-sama seperguruan, sama-sama perjuangan, tapi saya kalah jumlah dalam bini dengan beliau. Beliau bininya 3. Luar biasa, soleh orangnya. Insyaallah beliau orang syahid insyaallah. Baik, kita sambung
kajian kita di surat An-Nisa ya. Hari ini kita sudah memasuki musim-musim haji. Karena sudah mulai berangkat hajian semuaan. Dari Samarinda sudah mulai berangkat. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau yang diberikan oleh Allah takdir di tahun ini bisa ibadah haji, sehat selalu. Diberikan kelancaran oleh Allah dan bisa ibadah di hadapan Baitullah dengan baik. Dan tentunya bisa menjalankan ibadah hajinya dengan baik. Dan bisa mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat insyaAllah. Dan kita yang belum, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah. Amin kan? Susah banget amin ya. Aminnya sambil daftar. Ya, kalau aminnya nggak daftar nggak bakal berangkat. Jadi sambil daftar amin ya Allah nih saya daftar gitu. Ya. Apapun bentuknya yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah mau datangkan enggak akan susah. Pasti terjadi. Ya. Oh, lama Ustaz ya, lama kalau sesuai manusia. Kalau menurut Allah kan enggak lama. Itu, anaknya Pak Ketua kita nih alhamdulillah. Tanggal 29 ini berangkat. Enggak mesti nunggu puluhan tahun. Langsung tuh alhamdulillah rezekinya luar biasa. Walaupun syariat itu medis level kita. Tapi itu bagian hakikat yang telah diberikan oleh Allah anugerah. Dari sekian juta yang jadi dokter beliau yang berangkat. Itu salah satu bentuk karunia Allah tuh begitu. Siapa tahu Bapak juga begitu nanti. Walaupun misalkan susah, mahal kalau tahun depan. Ya kalau bagi Allah mau berangkat insya Allah. Karena ini adalah mikot zamani ini. Jadi mikot itu sudah ada dua. Ada mikot makani, ada mikot zamani. Kalau mikot makani itu mikot yang berhubungan dengan tempat. Dari mulai Zulhulaifah, Datu Irkin, Jalamlam, itu Qarnul Manazil, itu adalah mikot makani. Setiap orang yang melewati itu, mau haji atau umroh, mesti mikot di situ semua. Kalau tidak, nggak boleh. Kalau dilewatin, dam. Gitu. Tapi kalau misalkan kita ini seperti ini, jauh mau hajian, tapi itu melewati mikot, maka harus mau tidak mau, mikot itu mikotnya adalah mikot umroh. Sementara nanti ketika sudah di sana, mikotnya dari hotel langsung. Karena nggak mungkin lagi balik ke mikot yang jauh. Maka ini disebutnya mikot zamani. Mikot zamani itu masuk karena orang yang sudah mau hajian dari mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang masuk sudah. Ya. Ya insyaallah Allah sudah berkehendak jadi insyaallah. Yang sudah syukur, yang belum mudah-mudahan ya. Kalau ada yang tanya Pak Indah itu pasang apa di lampu merah tuh, Dok? Lampu merah pasang baliho gede banget tuh. Haji khusus 26.500.000 juta mulainya. Itu apa tuh maksudnya itu? Saya sengaja pasang di sana. Itu untuk menjadikan satu perencanaan haji yang dimudahkan. Jadi gini, kalau kita ini mau haji plus, itu kan dapat BPAH itu 70 juta baru keluar porsi haji. Tapi kalau bapak dengan ibu itu daftar di travel saya, cukup bawa duit segitu 26.500 juta, itu insya Allah keluar porsi haji. Kok bisa Pak Ustaz? Karena sisanya saya dulu yang nanggung. Jadi sisanya saya dulu yang nanggung. Keluarkan dulu nanti itu BP-nya, ibu bayar 26.500 juta, segitu aja. 26.500.000. Nanti kalau misalkan per bulannya berapa? 3.500.000 kali 5 tahun. Berarti 5 tahun, 3.500 kali 5 tahun berapa? 60 bulan enggak? 3.500.000 kali 60 bulan berarti 210. Masih jauh. Di sini berapa? Oh enak plus
itu sekitar 290. Ada yang paling rendah 270. Masih jauh. Masih jauh. Taruhlah nanti di 2030 berarti kan. Kalau daftar sekarang 2030. Siapkan dolar kita 250. Barangkali nanti di tahun depannya dolar naik. Enggak terlalu jauh naik. Masih jauh. Silahkan untuk bergunakan. Saya ini mau 3 kali bayarnya aja, enggak apa-apa. Karena ini program saya. Saya mau tiap 2 bulan sekali, enggak masalah. Silakan aja. Kalau misalkan pertengahan saya lunasin, bagus. Nanti percepatan tuh bisa jadi 4 tahun kurang sudah berangkat. Atau 3 tahun lebih bisa jadi berangkat. Macam yang berangkat sekarang ini kan banyak. Itu ada yang baru 3 tahun sudah berangkat. Kenapa bisa gitu? Lantaran dia sudah lunas. Ketika yang lain sudah 5 tahun belum bisa pelunasan, berarti dialihkan ke Bapak. Tuh, berangkat. Dan itu resmi, gak bakalan kejar-kejar nanti. Hati-hati sekarang kalau yang murah-murah ya. 150 juta, oh ini Puroda berangkat. Bisa. Cuman hajinya itu haji visa umroh atau bisa jadi visanya bisa ziarah atau bisa amil, bisa kerja. Datang ke sana, boro-boro masuk ke Arafah nanti. Diemnya aja dikejar-kejar gitu. Banyak ustadz di sini kemarin kapok sekarang berangkatkan haji lagi gara-gara kau tahun kemarin tuh. Mending murah dikejar-kejar, mending agak mahal tenang. Mending korban dikit daripada kita kapok di sana. Ya, ini ibadah setahun sekali, seumur hidup sekali. Jangan jadi momen bersejarah buruk bagi kita ya. Apalagi baru sampai ke Jeddah deportasi lagi sudah. Banyak nih sudah. Banyak jemaah sekarang yang begitu mendarat langsung dideportasi lagi. Karena visa yang dipakai adalah visa ziarah. Ya kalau jemaah kan nggak tahu mana visa ziarah, mana visa haji. Yang penting berangkat aja gitu. Travelnya yang perlu dikoreksi ya. Jangan sampai jadi penipu. Ini yang ditipu itu tamu Allah loh. Makanya usaha travel itu antara surga dan neraka sebetulnya. Iya. Kalau surganya kalau dilayani dengan baik, layani dengan sepenuh hati dan sesuai dengan hukum syariat itu insya Allah. Karena nilainya ibadah. Tapi kalau nipu, wah ini yang ditipu yang mau ibadah. Kan main deh. Ngeri. Naudzubillah sama naudzubillah ya. Yuk silakan kalau yang mau berangkat haji, monggo silakan ke kantor ya. Nanti diskusikan kita baik-baik. Ayo bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut ke kajian. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ini ayat akan menjelaskan tentang pewaris asobah dari harta warisan. Setelah kita menjelaskan tentang tidak bolehnya kita ngiri-ngirian dengan orang lain ya kemarin. Karena satu sama lain laki bini itu semuanya bagian semuaan. Lirrijali nasibum mimma kasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabu. Laki punya bagian dari amal yang diperbuat oleh laki-laki, dan perempuan pun juga punya bagian dari apa yang diperoleh dari kerjaan perempuan. Satu sama lain nggak usah ngiri-ngirian. Nah, ayat itu terjadi lantaran karena ada seseorang yang ketika itu Ummu Salamah, satu istri Nabi, merasa bahwa jadi perempuan itu tidak sama seperti laki-laki dalam bidang pahalanya. Karena laki-laki punya pahala dari jihad, laki-laki punya pahala dari usaha, laki-laki punya pahala dari kedudukannya. Maka kata Ummu Salamah, kalau begitu lebih baik kita jadi laki aja katanya. Nah itu diberikan oleh Allah keleluasaan, diberikan pandangan yang lebih luas lagi. Bukan masalahnya kita harus jadi laki,
Tapi di dalam setiap apa yang dijadikan oleh Allah untuk kita punya bagian masing-masing. Laki punya bagian dari apa yang menjadi tugas laki-laki, dan perempuan pun punya tugas pahala dari tugas perempuan yang dijadikan perempuan. Jadi sama saja gitu. Udah jangan iri-irian gitu. Apalagi ngiri dalam perihal yang lain gitu kan. Sehingga kalau dengan iri-irian itu nggak bakalan jadi maslahat. Yang ada jadi menjauhkan. Tidak sedikit dari hasil iri-irian ujung-ujungnya jadi perkelahian. Bahkan kesononya putus tali hubungan. Ngaji nggak lagi, berjamaah sembunyi-sembunyian gitu kan. Kumpul-kumpulan, nengok-nengok, nggak tenang. Sidin datang, dia kabur. Itu ya iri-irian tuh jadinya tuh. Kotor hati itu. Kalau sudah begitu susah. Itu nanti kotor hati. Lalu selanjutnya, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrab. Bagi setiap laki bini gitu sebenarnya, walikullin itu seluruhnya maksudnya itu. Tapi yang dimaksudkan itu adalah laki bini. Bagi setiap laki bini itu ja'alna, kami jadikan mawaliya. Mawaliya dalam pengertiannya itu adalah ahli waris. Walaupun di dalam yang penafsiran lain mawaliya itu diartikan sebagai asobah, penghabiskan atau yang menghabiskan harta sisa warisan, asobah. Mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari apa yang ditinggalkan ibu bapa, wal aqrabuna dan kerabat. Walladzina dan orang-orang aqadat, yang telah mengikat aimanukum perjanjian di antara kalian. Fa'atu, maka berikan oleh kalian kepada mereka nasibahum, bagiannya mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ala kulli syai', terhadap segala sesuatu, syahida, itu menyaksikan. Walikullin ja'alna mawaliya wa kullin man mata minar rijali wan nisa'i mawaliya, gitu asalnya. Setiap orang yang wafat, yang meninggal dari laki-laki atau perempuan, maka ja'alna mawaliya, kami jadikan ahli warisnya. Jadi setiap kita ini ada ahli warisnya, ada mawaliyanya gitu. Mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak kita, wal aqrabun dan kerabat kita. Itu semua ada ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapak itu. Lalu yang kedua, ada yang disebutkan walladzina aqadat aimanukum, dan orang-orang yang telah mengikat janji di antara kalian. Ini apa yang dimaksudkan itu? Yang dimaksudkan ini adalah dulu ya, di zaman jahiliyah, itu kadang-kadang orang itu, misalkan saya dengan bapak mengikat perjanjian, kalau nanti saya wafat atau bapak wafat, maka saya akan mewariskan ke bapak dan bapak pun mewariskan ke saya. Itu zaman jahiliyah tuh biasa tuh, macam begitu tuh. Jadi saling waris mewariskan dari akad janji, sehingga ketika nanti dia wafat, maka perjanjian itu dilaksanakan. Nah, ini proses-proses seperti ini sudah lama berlangsung itu. Bahkan dijadikan satu kebiasaan di zaman jahiliyah untuk saling mewarisi dalam masalah harta daripada janji itu. Nah, lalu setelah datang Islam,
Itu janji itu tidak dipudarkan begitu saja. Bahkan di dalam Islam itu disebutkan walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Di dalam Islam itu janji tidak dipudar, tidak dihilangkan, tidak dihapus. Bahkan dikuatkan oleh Islam. Fa'atuhum nasibahum, berikan kata Allah kepada mereka sekarang itu nasibahum, bagiannya mereka yang mendakan perjanjian itu. Bahkan di dalam hadis itu la hilfa fil Islam wa ayyuma hilfin kana fil jahiliyah lam yazidhul Islam illa syiddah. Kata Nabi, tidak ada sumpah di dalam Islam. Bahkan wa ayyuma hilfin, janji mana saja kana fil jahiliyah, yang terjadi di zaman jahiliyah, lam yazidhul Islam, tidak menambah-nambahi itu janji di dalam masa Islam illa syiddah, kecuali diperkuat. Artinya ketika masa itu di zaman jahiliyah berlaku, datang Islam, tetap itu dijadikan jadi acuan janji, harus diberikan kepada mereka. Cuman setelah datang Islam ini tidak ada lagi perjanjian seperti itu. Karena ini dinasah. Artinya hukum ini tidak diberlakukan karena ada hukum waris. Jadi kalau Bapak misalkan perjanjian dengan saya, Ustaz, kalau saya mati ambil nih setengah harta saya ya nanti. Nanti kalau Ustaz pun juga gitu ya, itu tidak bisa nih. Kalau sekarang ini nggak berlaku. Macam begitu. Nah kalau di zaman Nabi itu berarti berlaku tuh. Karena itu menepati perjanjian di masa jahiliyah. Tapi begitu dia sudah masuk ke ranah rasa Islam, itu sudah tidak diberlakukan lagi. Karena ada dari hukum waris itu. Nah, jadi dua ini berarti kan, setiap orang yang meninggal baik laki dan perempuan, maka itu ada ahli warisnya. Sebagaimana yang telah kemarin kita bahas. Jadi kita sadar ya bahwa segala aktivitas yang dilakuin oleh kita, loh pada ujungnya semua akan kembali kepada apa yang ditentukan oleh Allah kan. Sekuat kita tenaga nih, habis-habisan kita nih, siang malam kita cari duit, cari harta. Lalu setelah wafat, ternyata likulin ja'alna mawaliya, kami jadikan ahli warisnya semua. Ada ahli warisnya itu, imma daripada anaknya atau saudaranya barangkali, atau bisa jadi kalau enggak ada semuanya, negara ahli warisnya. Harta fai gitu, kembali ke kas negara. Nah, itu berarti bahwa menunjukkan bahwa rezeki itu memang betul lah, hanya 3 saja aslinya untuk kita. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita berikan. Itu aja rezeki. Apa yang kita makan sampai habis, apa yang kita pakai sampai lapuk, apa yang kita berikan akan abadi. Hanya itu sebetulnya. Selebihnya dhahibun alinnas, semua akan hilang dan menjadi ahli waris. Itu kalau kita sadar diri ya. Kalau kita sadar diri ya pasti ke sana tuh arahnya. Tidak terlalu lupa dengan tugas utama untuk ibadah sebetulnya. Kalau orang itu selalu sadar diri dalam masalah ini. Tapi kalau tidak sadar diri ya udah cari duit abur-aburan gitu. Lupa-lupaan cari duit tuh, jam segini baru bangun tuh. Habis gadang malam baru jam 1 baru pulang. Gak sholat subuh lagi tuh. Habis itu berangkat lagi. Waduh. Insyaallah kan. Jadi santai saja. Semua ada bagiannya, semua ada jalurnya, dan semua ada haknya. Dikejar-kejar juga yang namanya rezeki itu kayak bayang-bayang, Bang. Dikejar oleh kita, lari dia. Diamankan kita, diam juga dia. Rezeki itu gitu. Makanya Imam Syafi'i dengan Imam Malik beda pendapat. Kata Imam Malik, yang namanya rezeki itu nggak usah dicari.
datang sendiri. Kata Imam Syafi'i, enggak, yang nama rezeki itu harus dicari, harus dikasab. Dua, ini santri dengan guru, argumen beda. Gurunya berpendapat rezeki itu datang sendiri, Imam Syafi'i yang jadi santrinya itu berpendapat bahwa rezeki itu harus dicari. Tapi dua-duanya bisa jadi benar. Ketika Imam Syafi'i itu punya rezeki, ada kiriman yang besar, ingat dengan gurunya, datanglah ke Imam Syafi'i, bawa rezeki itu. Kata Imam Malik, nah kan rezeki itu nggak usah dicari kan, datang sendiri itu. Kalau sudah waktunya datang, ikan di lautan, jutaan itu ikan lautan, puluhan juta barangkali. Tapi kalau sudah rezekinya kita, datang juga ke rumah, ketok pintu tuh. Iya kan? Saya nggak pernah mancing ke Muara Badak, tapi tiba-tiba jam 8 pagi ketok pintu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa itu? Nih Pak Ustaz, habis mancing di Muara Badak. Wah, ikan kakap, panjangnya, ganalnya. Kata saya, ini paling ganal apa ini? Ini paling ganal Pak Ustaz. Kenapa dikesayain? Emin Ustaz. Khusus untuk Ustaz. Coba bayangkan dari Muara Badak ke situ. Dia semalaman cari itu. Saya semalaman di Kiran. Datang tuh ikan. Ini ngasih info tuh, siapa tahu yang mancing ke sana kirimkan juga gitu maksudnya. Itu kan rezeki itu begitu tuh. Orang yang mancingnya ke sana, tapi rezeki itu harus ke saya, nyampe jam 8 pagi. Tok pintu lagi. Saya masih belum buka pintu, udah diketok tuh. Ambil ini. Oh, itu rezeki itu, padahal di jutaan itu di lautan itu. Tapi rezekinya sudah dicatat. Untuk siapa nih ikan nih? Itu rezeki itu begitu. Jadi nggak usah iri-irian ya, karena semua ada ahli warisnya. Tinggal ambil manfaatnya, itu aja. Rezeki yang kita pakai, rezeki yang kita usahakan, ambil manfaatnya. Manfaat untuk keluarga, manfaat untuk anak, istri, manfaat untuk tetangga, manfaat untuk agama, itu manfaat untuk negara. Itu ambil manfaatnya, karena semua juga ada manfaat. Nah, ini manfaat itu tuh yang diinginkan oleh Allah itu manfaat. Karena wa kullu ghaniyyin la yanfa'u bimari wa qaruna sawaun. Kata Nabi Musa, setiap orang yang kaya yang tidak ada manfaat dari kekayaannya, maka dia dengan korun itu sama aja. Alhamdulillah min dzalik. Disamain dengan korun kita. Orang kaya nggak ada manfaat, sama dengan korun. Banyak duit tapi pelit. Beta. Jangankan ke orang lain, dirinya aja pelit. Jangan makan itu, mahal ya. Waduh, padahal duit banyak. Akhirnya seumur hidup nggak pernah makan itu. Nggak bakalan bisa itu. Dia pelit sendiri, sendiri aja pelit, apalagi orang lain. Makan aja. Selagi bisa, punya duit, pengen durian mahal, beli aja nggak apa-apa. Untuk siapa lagi? Nanti kalau sudah mati giliran ahli waris itu ambil. Innallaha kana ala kulli syai', sesungguhnya Allah kana ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu syahida, itu menyaksikan. Ingat ya bahwa ayat ini tidak berlaku sebenarnya. Jadi kalau ada perjanjian dalam masalah waris-warisi yang bukan ahli warisnya, itu sudah batal. Jadi tidak ada diperkenankan kecuali kalau wasiat. Kalau wasiat boleh. Kalau hukum ini tidak ini masa fa'atuhum nasibahum itu ketika masa di zaman awal-awalan Islam. Setelahnya tidak lagi. Karena Nabi sudah menyebutkan la hilfa fil Islam, tidak ada sumpah di dalam Islam, ayyuma kana fi kana fil jahiliyah. Setiap apa yang sumpah di dalam kejadian di dalam jahiliyah, lam yazidhul Islam, tidak ditambahin lagi dalam Islam durasinya. Itu illa syiddah, kecuali diperkuat saja. Artinya diberikan haknya, 1/6 itu diberikan haknya, selebihnya setelah itu tidak ada lagi. Lalu kemudian
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu laki-laki, rajulun satu laki, berarti ar-rijal laki-laki banyak. Setiap laki itu tuh qawwamuna 'alan nisa, ay salatun, pemimpin, penguasa yang menguasai 'alan nisa atas perempuan. Ini sudah memang kodratnya memang begini nih. Kada bisa diubah-ubah sudah. Laki itu pemimpin perempuan. Bu, ada ibu? Dengar ya? Oh, ada. Laki itu perempuan tuh, laki itu pemimpin. Laki itu pemimpin. Dinda dia juga pemimpin tetap. Qawwamuna 'alan nisa. Kenapa jadi laki-laki itu jadi pemimpin? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena apa yang diberikan oleh Allah itu ada kelebihan. Satu sama lain ada kelebihannya laki itu. Wa bima anfaqu min amwalihim. Bahkan dengan sebabkan perkara yang mereka nafkahkan terhadap perempuan min amwalihim, dari harta-harta mereka. Jadi jihad laki-laki ini disebutkan jadi pemimpin karena memang ada kelebihan. Ayat ini tuh turun sebenarnya gini asalnya itu. Ada Sa'ad bin Ar-Rabi', salah satu pemimpin Ansor ini. Itu tuh perempuannya itu nusuz, namanya Habibah binti Zaid. Habibah binti Zaid ini nusuz. Nusuz itu apa? Durhaka ke suami itu. Kabur dari suami tanpa sepengetahuan suami. Lah iya kalau kabur tanpa sepengetahuan, Bang. Enggak taat ke suami. Karena enggak taat, akhirnya digelepok, tempeleng gitu kan, tempeleng. Lalu kemudian bapaknya ngadu ke Nabi, karena dia itu nempeleng, enggak suka anaknya digituin, bapaknya ngadu ke Nabi. Nah, diceritakanlah apa yang terjadi. Lalu kata Nabi, lanaqtasum min zaujiha. Oh, kalau begitu kisos saja, tempeleng lagi gitu. Karena dia nempeleng istrinya, kata Nabi, ya udah kalau begitu tempeleng lagi. Udah pulang tuh dari Nabi itu. Si Habibah binti Zaid ini pulang dengan bapaknya tuh. Begitu sudah di perjalanan turun ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddallallahu. Nah, turun ayat ini adalah melambangkan bahwa laki-laki itu punya kewenangan dalam masalah itu ketika dia nusuz. Makanya nanti ayatnya selanjutnya. Berarti apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ar-Rabi' itu memang sudah benar gitu. Cuman pada masa waktu itu kan belum ada ayat yang turun gitu. Cuman caranya yang salah. Makanya disebutkan oleh Allah laki-laki itu adalah pemimpin dulu. Kita bahas tentang ini dulu. Karena ini merupakan bagian dari pemimpin disebutkan itu. Karena berarti punya kelebihan. Walaupun pada dasarnya, pada individunya sebetulnya ada perempuan yang jadi hebat lebih daripada laki. Pada individunya ya. Tapi secara keseluruhan laki-laki itu memang lebih unggul. Makanya di zaman jahiliyah itu laki-laki itu dilulukan kan. Kalau lahir anak laki-laki, wah pokoknya naik derajat keluarga tuh. Tapi kalau lahir perempuan, waduh, udah gitu
dikubur hidup-hidup. Nah itu berdasarkan karena dia punya wilayah, itu kan, kelebihan di dalam keilmuan, kelebihan di dalam kewilayahan, kekuasaan, bahkan yang lainnya. Itu kan laki-laki itu semua. Bahkan dirincikan di dalam ayat ini, coba. Yang kulu, yang tidak dijadikan kepada perempuan kan. Misalkan di antaranya kan laki-laki itu ada ziyadatul akli. Laki-laki itu disebutkannya itu akalnya lebih dari perempuan. Walaupun ada juga perempuan yang pinter. Macam sekarang kita ini laki-laki diberikan oleh Allah tugas laki-laki, kelebihannya adalah akal kita lebih dari perempuan. Tapi kan kita kalah dengan Menteri Keuangan sekarang. Untuk Menteri Keuangan perempuan tuh pinternya luar biasa. Berarti kita kalah dalam hal itu. Tapi kenapa Allah sebutkan seperti itu? Karena kebanyakannya sebetulnya kalah gitu. Kalau secara globalnya. Tapi kalau secara individunya bisa jadi perempuan lebih. Itu karena dijadikan oleh Allah laki lebih ini akalnya gitu. Makanya kan perempuan itu diberikan oleh Allah tabiatnya nafsu 9, akal 1. Kalau laki dibalik, akal 9, nafsu 1. Tapi walaupun perempuan nafsunya 9, akal 1, tapi itu nafsunya nggak kelihatan. Karena diredam dengan rasa malu. Rasa malu itu adalah merendam rasa 9 nafsunya. Makanya kalau perempuan sudah dicabut rasa malunya, nggak ada rasa malu lagi sudah. Kalau perempuan itu rasa malu sudah dicabut, bahayanya luar biasa. Makanya perempuan itu nggak kelihatan nafsu, karena ada rasa malu itu. Akal 1. Tapi kalau laki-laki dibalik, akalnya 9, nafsu 1. Tapi walaupun nafsu 1, nggak tahu malu. Kalau sudah ada maunya itu, kayak nafsu 9 aja itu. Makanya ada peribahasa, kalau laki-laki itu cinta ditolak, dukun bertindak. Kenapa? Akalnya muter gitu. Itu dari segi akal. Tapi sebetulnya kita sudah bahas kemarin ya, dari segi akal itu maksudnya itu karena perempuan itu suka lupa. Itu yang menjadikan dasar perempuan itu kurang. Walaupun laki-laki juga banyak lupa, tapi pelupaan di perempuan itu lebih parah. Bayangkan perempuan itu kalau tingkat lupanya sudah parah, jangankan suaminya, anaknya yang digendong aja nggak ingat. Mana anakku? Padahal digendong sama dia. Itu tingkatnya sudah akut. Saking ini tuh. Lalu yang kedua dalam masalah ad-din, agama. Laki-laki melebihi daripada perempuan dalam agama. Karena perempuan dalam beragama ada masa jeda. Dalam setiap bulan dia bisa jadi seminggu tuh. Gak bisa apa-apain tuh. Sholat ndak, puasa ndak, tinggalin tuh. Ngaji Quran, baca Quran gak, secara ini gak bebas. Itu adalah kelebihan laki-laki itu. Sementara laki-laki terus aja kan, gak ada jeda laki-laki itu. Makanya kalau ada laki-laki nggak sholat, itu lagi head itu, lagi main berarti itu, lagi halangan itu laki-laki itu. Kok sampean nggak sholat, lagi jeda aja, lagi head itu. Karena hanya perempuan yang punya tabiat itu. Kita laki tidak dikasih. Karena itu kelebihan kita sebagai laki-laki. Lalu yang ketiga al-wilayah, jadi wali. Wali-wali kebanyakan wali itu laki. Walaupun ada wali perempuan, tapi tidak sebanyak wali laki. Wali-wali itu banyakkan laki-laki. Karena pangkat kewilayahannya. Terus jadi saksi juga kebanyakan laki-laki. Kalau saksinya itu laki cukup 1, kalau perempuan jadi saksi 2.
Gitu. Kalau dalam jadi saksi cukup satu laki-laki itu kuat. Tapi kalau perempuan jadi saksi mesti dua. Kenapa? Karena perempuan itu tadi suka lupaan. Kalau dia itu saksinya dua, maka yang satu ingat, yang satu lupa, kan masih mending. Kemudian dari jihad juga sama, jihad laki-laki tuh. Yang perang itu laki, perempuan enggak usah. Bahkan ketika Aisyah itu menyebutkan, ya Rasulullah, laki-laki kan ada jihad. Apakah ada bagi perempuan jihad? Ada, kata Nabi. Cuman lal qital, bukan perang. Tapi al-umratu wal hajj. Jihadnya perempuan adalah umroh dan haji. Makanya perempuan kalau umroh, haji, itu adalah jihadnya mereka. Bahkan jihadnya perempuan umroh haji itu saking hebatnya umroh haji mereka. Itu kan pulangnya itu berhasil tuh bawa ghanimah, bawa harta rampasan tuh penuh koper tuh. Itu berhasil terus. Setiap ke haram itu selalu nenteng pulang tuh, bawa aja apa aja. Itu jihadnya perempuan tuh memang di situ. Tiap kali 5 kali sholat itu pulang bawa apa itu? Baju Ustaz. Tiap 5 waktu tuh pulang datang beli, pulang datang beli, begitu pulangnya, waduh penuh, overload. Terus mana lagi Jumatan? Itu kelebihan laki tuh. Wajib laki-laki Jumatan, perempuan nggak usah. Kalaupun perempuan Jumatan sah memang, tapi tidak wajib. Kalau perempuan nggak Jumatan nggak masalah. Yang penting sholat duhur. Kalaupun ikut Jumatan sah-sah saja. Tapi kelebihannya hanya laki. Makanya kalau laki Jumatan, nggak mau Jumatan, ya wis. Jadi perempuan itu berjamaah sama tuh. Kelebihan untuk laki berjamaah. Setiap laki berjamaah. Perempuan tidak diharuskan sebetulnya, cuman boleh sepanjang di jalannya aman, di masjidnya nggak ada fitnah, itu boleh. Tapi kalau menjadi fitnah jangan. Perempuan ini kalau misalkan nih jadi fitnah itu, kalau perempuan cantik banget, mending nggak usah ke masjid dah. Itu kasihan bapak-bapak nih. Itu ketika mau berjamaah lewat dia kan jadi Allahu Akbar, lihat cantik, wah buyar tuh. Itu kan jadi fitnah tuh. Atau yang nggak boleh berjamaah tuh, yang elek mulutnya tuh, ngomong aja terus-terusan. Nah nggak usah ke masjid tuh. Ada tuh kan nggak mau berhenti tuh, gitu. Itu jadi fitnah itu. Yang macam-macam begitu tuh. Itu kelebihan laki tuh berjamaah tuh. Atau keadaan para nabi itu kan kelebihan laki. Setiap para nabi nggak ada nabi perempuan kan, satu pun nggak ada perempuan. Lalu kemudian yang jadi raja-raja juga sama laki-laki. Bahkan kelebihan laki itu diberikan kewenangan boleh nikah 4 istri. Wah, ini cakep. Itu kelebihan laki. Tapi kartu ini boleh dipakai, boleh tidak. Itu. Kalau mampu pakai, kalau enggak enggak usah. Itu. Saya berani sebetulnya. Tapi yang di rumah lebih berani tuh. Itu. Makanya mundur aja dah. Itu kelebihannya tuh. Boleh 4 di dunia ya. Apalagi nanti di akhirat dibanyakin lagi tuh. Kelebihan laki tuh. Di dunia dibolehkan sampai 4, di akhirat lebih banyak lagi. Paling miskinnya ahlil jannah itu kan 70 bidadari. 70, apalagi yang kayanya. Wah, banyak sudah. Makanya pantas Bapak nggak nikah kan? Nggak nikah lagi. Mungkin memperbanyaknya di sana aja nanti. Itu keadaan talak juga. Nah ini kelebihan laki. 1000 kali ibu-ibu minta talak ke suami, nggak jatuh. Nggak jatuh 2000 ke 10.000 kayak gitu.
minta talak, aku talak, enggak jatuh tetap. Hanya ada yang punya laki itu jatuhi talak. Sekali saja ngucapin saya cerai kamu, selesai sudah. Beres sudah. Itu kuatnya laki itu macam begitu tuh. Dengerin baik-baik tuh. Kemudian mana lagi? Roja'ah. Talak roja'i bisa rujuk. Itu kan di tangan laki itu. Sudah dicerai. Masih dalam tahap iddah 3 bulan 10 hari. Kata lakinya, lu balik lagi. Walaupun dia nggak mau, tetap tuh balik lagi sudah. Di tangan laki itu. Maka inilah yang disebutkan oleh Allah, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena Allah melebihkan satu sama lain daripada itu. Itu semua ada di tangan laki. Maka pergunakan kartu ini. Itu. Cuman sayangnya kadang-kadang laki-laki ini tidak tahu keunggulan hidup. Makanya tidak heran kalau di dunia ini banyak laki-laki yang tumbang gara-gara perempuan. Ini kayaknya nggak bakalan tuntas nih, panjang ayatnya. Sudah cukup sampai situ dulu ya. Hanya kartu laki-laki dulu. Insya Allah Bu, pertemuan nanti kartu perempuan saya ukulkan. Laki tambah badin sih. Itu insya Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, diberikan oleh Allah. Kita ketemu lagi di season yang kedua. Di ayat yang ke-34 insya Allah. Cukup sudah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Dan Allah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadil alamin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina. Wassalna bitta'alumin wa wasalna bitta'alimin. Anta rizquna al-wasi' wa anta rizqul amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.